Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Jadi Ibu perkenalkan, saya Muhammad Sudri Wahid. Saya di mahasiswa IAIN Palangkaraya. Dalam kesempatan ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan belajar mengajar di sekolah, kurikulum dan silabus. Tapi sebelumnya, bisakah Ibu memperkenalkan diri lebih dahulu? Boleh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indasari. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Muara selama 11 tahun. Saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Ya Bu. Jadi Bu, kita langsung ke pertanyaannya saja Ibu. Ya, betul, silakan. Ibu, pertanyaan yang pertama, mengapa Ibu memilih menjadi seorang guru? Pertanyaannya lumayan ya. Ya Bu. Saya sebenarnya kalau disebutkan memilih sepertinya tidak. Berawal dari dipilihkan orang tua. Saya kan awalnya berkecimpung itu latar belakang pendidikan saya waktu masih diploma 3 itu saya pada basicnya kehotelan. Saya sekolah di kuliah di Provinsi Pariwisata Bandung, jurusan Tata Boga. Oh, Tata Boga. Iya, Tata Boga. Nah, kemudian setelah hampir 4 tahun saya disuruh pulang, kemudian bapak saya bilang waktu itu pekerjaannya sudah ada. Ya. Jadi kamu tinggal datang saja. Saya pikir aku bekerja di kantor atau di mana. Ternyata saya malah waktu itu langsung mengajar di SMK Negeri 1 Muara menjadi guru. Jadi Ibu ada kendala kalau Selama mengajar? Oh, banyak. Saya kan basicnya bukan orang pendidikan nih. Saya bukan orang pendidikan. Saya kalau misalkan dalam berbicara ataupun misalkan wawancara, saya langsung ngomong bisa. Misalkan saya berbahasa Inggris, langsung tetap. Tapi saya tidak tahu ada banyak hal-hal. Misalkan dalam kurikulum, saya tidak mengerti. Saya tidak paham bagaimana menyusun kurikulum. Kemudian membaca silabus, saya tidak bisa ngerti. Kemudian psikologi anak saya nggak tahu kan ya, karena nggak pernah belajar. Iya kan karena basic. Iya. Kemudian bagaimana manajemen kelas juga saya nggak belajar waktu itu. Jadi itu kendala yang saya hadapi. Sehingga saya berpikir untuk mengupgrade diri, saya sudah bisa harus melanjutkan sekolah. Nah, kemudian saya melanjutkan di Unpar 2 tahun mengambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan kedua Bu. Oke, Ya, silakan. bagaimana hubungan pendidikan Ibu dengan kurikulum nasional dan silabus? Nah, itu dia. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena saya merasa tidak punya basic waktu itu karena perbedaan jauh sekali. Meskipun saya di bidang perhotelan berhubungan dengan wisatawan langsung, dengan traffic interaksi. Tapi ternyata kalau misalkan kita masuk ke dunia pendidikan, sangat banyak hal harus saya pelajari. Banyak ilmu baru yang tidak saya dapatkan waktu saya kuliah di perhotelan. Nah, itu ya termasuk salah satunya tadi ya di bidang kurikulum kan zaman kita sekolah dulu ya, saya sekolah dulu SD tuh iya kurikulum kan masih yang CBSA tuh ya, kemudian sekarang kan ada KTSP sempat mengajar terus K13 sekarang lagi yang paling baru nih karena pandemi. Nah, itu benar-benar bikin saya harus terus belajar, terus upgrade, harus melek apa yang terjadi dengan dunia pendidikan sekarang, dan itu seperti itu. Dan juga menurut saya bagus juga sih kalau misalkan ada ilmu baru, kita nggak bisa
belum bisa nih. Berarti harus belajar. Kaget nih. Iya, bagaimana menyampaikan ke anak supaya bisa tersampaikan dengan baik. Jadi kurikulum kan sebenarnya adalah rambu-rambu. Ya benar Bu. Rambu-rambu yang harus kita jelaskan kepada anak. Jadi mengajar itu harus proses. Nah, ya. Nah, Ada aturannya. iya. Jadi mau aspek apa yang dipegang? Aspek agama kah? Mau disiplinnya kah? Mau jadi sepertinya kah? Yang mau diputar? Jadi itu ya Bu, jawabannya ya. Iya. Nah kita masuk pertanyaan ketiga Bu. Ya. Pertanyaan Bu. Iya. Nah, bagaimana Ibu menghubungkan kurikulum dengan situasi pendidikan sekarang hingga membuat pembelajaran bisa lebih diterima oleh siswa? Bagaimana cara saya ya? Ya. Pandemi lumayan menghampas. Nah, Membuat berbagai aspek. Semua kita harus beradaptasi. Banyak yang harus kita hadapi. Keadaan kita yang terkurung di rumah, keadaan yang tidak bisa seperti dahulu dengan mudah bebas dan bukan kita menyalahkan keadaan, tidak. Alhamdulillah pemerintah memberikan solusi dengan adanya kurikulum baru yaitu berbasis belajar dari rumah atau daring. Ya. Nah itu ke saya lumayan membuat saya keteteran di awal. Saya merasa karena sudah terbiasa dengan kurikulum konvensional, saja begitu bertemu langsung dengan anak, menatap anak, memberikan energi untuk kita ya. Yang memang sebenarnya mengajar itu hubungan menurut saya, relationship yang saya dan anak itu ada sinergi, ada chemistry. Pakai orang pacaran itu kan ada kring-kringnya gitu. Kalau misalkan BDR itu benar-benar gimana ya rasanya kalau misalkan kita bertatapan secara dunia maya kita sampai kayak chemistry-nya belum dapat. Hawa kita kalau mengajar di kelas tuh hawa anak-anak tawa riuh mendengarkan kita, mau tidak mau meskipun 2 kali 45 menit ya kita mengajar di dalam kelas misalnya, itu tetap mereka fokus. Nah ya. Kalau BDR ini bisa susah ya Bu. Yang saya alami anak hanya akan bertahan di dalam 10 menit pertama. Benar Bu. Sesudahnya mereka bisa akan sulit membuat mereka kembali konsentrasi. Ya benar. Kemudian dari bahan-bahan materi-materi yang harus kita sampaikan kepada anak itu membuat saya berpikir keras karena mohon maaf ada anak yang tidak mampu. Nah benar. Bagaimana kita harus mengajarkan ini menyampaikan pelajaran supaya anak ini sebenarnya mengerti, intinya kan mengerti, memahami. Nah itu yang sulit. Kan ada anak yang kita kalau nggak lihat anak, tidak melihat siswa, kita nggak tahu cara memperlakukannya seperti apa. Nah kalau BDR ini akhirnya kita menyamaratakan murid. Itu yang saya tangkap. Iya, menyamaratakan murid. Ini materi ini harus disampaikan misalkan dalam waktu Zoom 45 menit. Tidak tercover. Itu yang menurut saya membuat saya keteteran. Sangat tidak tercover waktu dari segi kemudian kalau misalkan kasihan nih kalau anaknya tidak punya kuota. Iya Bu. Fasilitas internet kurang. Itu dia. Kalau misalkan otomatis kalau pandemi kan dia pulang ke kampung. Sinyalnya apa kabar? Tidak bisa hadir di misalkan dibikinkan sudah berbagai macam, bikin Zoom, Google Classroom, sampai yang versi konvensional pun kami kayak Edmodo kan. Iya, begitu. Sampai yang versi konvensional pun kami bikinkan gitu. Datang saja seminggu sekali untuk mengantarkan tugas itu pun keteteran. Begitu. Jadi kalau boleh saya katakan pandemi ini menghantam dari semua sisi, apalagi di dunia pendidikan. Sangat mengimbas Bu. Sangat. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir Bu ya. Nah, jadi gini Bu, apa menurut Ibu
kelemahan dan kelebihan kurikulum yang sekarang ini diterapkan ke siswa ibu di sekolah. Nah, tadi hampir banyak saya bilang kalau kelemahannya ya. Iya, iya. Tadi sudah hampir Kelebihan. saya tambahkan lagi kelebihannya. Kelebihannya adalah membuat kami belajar. Saya sebagai seorang guru kembali belajar bahwa saya mengajar itu bisa di mana saja, bisa bagaimana saja. Jadi benar-benar membuat kami harus kreatif, inovatif, dan terdepan ini. Paling penting ini terdepan. Kalau tidak kreatif, dalam waktu 45 menit misalnya di ruang Zoom, anak-anak akan bosan. Jadi memang minim waktu. Materi berapa menit, bikin kuisnya berapa menit. Memakan ya. Memakan waktu, kemudian membuat semua konsentrasi terpusat itu sulit. Membuat anak-anak, hal yang paling menyenangkan bagi anak itu adalah datang ke sekolah. Iya, Bu. Sebenarnya bertemu teman. Iya. Mereka mungkin tidak akan ingat bagaimana guru-gurunya sebenarnya, tapi mereka akan ingat bagaimana ramai yang berada di sekolah, berada di ruang itu. Kemudian kelebihan yang bisa juga membuat saya senang adalah anak-anak akhirnya bisa dekat dengan orang tua. Nah, iya. Iya, orang tua otomatis harus mendampingi. Nah, iya. Bagaimanapun, dan orang tua tahu gimana nih anak saya sebenarnya. Kayak di sekolah. Iya, kan banyak tuh kita lihat yang viral-viral, yang anaknya dicubit, yang anaknya dipukul pakai sapu. Nah, ya orang tua tuh bisa merasakan. iya. Ya. Jadi bukan saya mendeskripsikan, cuman akhirnya begitulah Ya. suka duka menjadi seorang guru. Iya. Tidak mudah menyampaikan satu hal saja. Mendidik anak itu paling susah. Iya, Bu. Iya, betul. Nah, alhamdulillah kalau misalkan pas pandemi ini orang tua tahu. Jadi orang tua semoga lebih bisa memahami kondisi kami sebagai guru. Kamu pun nanti akan mungkin menjadi guru. Ya, Bu, insya Allah. Iya, Bu. Semoga orang bisa berpikir bahwa menjadi guru itu tidak semata-mata belajar mengajar. ya menyampaikan ilmu, tidak, tapi mendidik paling susah. Iya. Dan memberikan pemahaman. Apalagi sekarang kan generasi sekarang, sebut saja generasi XZ. Ya, milenial kan. Iya, milenial sulit sekali dengan gempuran sosial media yang membuat saya kadang TikTok. Ya, Bu. Cuma kadang siswa di ruangan, Bu, ya, Bu. Main game itu sudah yang kekurangannya banyak sekali menurut saya, malah lebih banyak kurangnya. Dan tapi dengan ini kita jadi tahu bagaimana harus menyikapi, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghadapi. Kemudian kurikulumnya juga tidak bisa, akhirnya harus fleksibel, tidak bisa begini saja, tidak bisa harus A saja, tidak bisa harus B saja, karena ya itu Tergantung kondisi. ya kondisi. Iya, akhirnya tidak bisa kita misalkan. Jadi menyampaikan itu menurut saya baik, kekurangan dan kelebihannya akhirnya imbang. Ya, imbang. 50-50 ya. Iya. Akhirnya memang kembali lagi Ke siswanya. ya. Kemudian kalau misalnya usaha kita sudah banyak, usaha pemerintah juga sudah memberikan kurikulum, kemudian sekolah banyak lah. Berarti ini memang harus benar-benar dengan pihak yang harus bersinergi. Iya, Bu. Pemerintah, dengan kabupaten, sekolah, Jadi orang tua. orang tua, dan Iya. siswa. Guru paling. Iya. Oke. Ya, sudah aja, Bu. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu. Jadi, terima kasih, Bu, kesempatannya yang telah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih sudah Ya. bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.